Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir shock melihat kemesraan yang dipertontonkan oleh Ibu Mega dan Amin Rais. Sangat mungkin sekali mereka itu akan melakukan kerjasama ke depan. Banyak pihak yang kemudian, ya termasuk saya, itu meraba-raba apa sih sebenarnya argumen yang kemudian mempertemukan antara Amin Rais dan Ibu Mega. Ya, ini tentu karena faktor Jokowi menurut saya. Kalau mau jujur ya, kenapa faktor Jokowi? Ya suka tidak suka Amin Rais dan Ibu Mega sampai hari ini itu banyak punya posisi politik yang berseberangan secara diametral dengan Bapak Jokowi, terutama dalam konteks Pilpres 2024 kemarin. Jadi yang mempertemukan kepentingan politik antara Ibu Mega dan Amin Rais bagi saya itu karena faktor Jokowi. Sepertinya Amin Rais dan Megawati kenapa berkongsi secara politik? Mungkin karena mereka menganggap bahwa Jokowi itu adalah enemy real politik bersama. Sehingga kerjasama politik ini sangat mungkin dilakukan oleh Amin Rais dan Megawati ke depan. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dulu video berikut ini. Dan tentu Jokowi ngeri. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Menikam orang dari belakang, ada pertarungan. Main belakang semua, nikam dari belakang. Inilah kawan-kawan tuh jeleknya itu, aji mumpung. Kalau didukung massa dia berani. Kalau ditentang menciut, saya nggak apa. Mereka yang menyerang bukan hanya karena membenci, tetapi karena ketakutan akan kehadiran Jokowi yang tetap ada setelah jabatan presiden berakhir. Mereka takut bahwa meski tak lagi di posisi kekuasaan, pengaruh Jokowi tetap hidup. Dan diamnya Jokowi bukan berarti dia tak peduli, melainkan dia membiarkan mereka menghabiskan energi mereka sendiri dengan kebencian yang tak ada habisnya. Diamnya dia adalah bentuk penghinaan balik yang lebih halus, namun jauh lebih tajam. Tentu orang-orang ini tidak memahami kenapa Jokowi bisa tetap tenang. Mereka mungkin berpikir, loh kok nggak marah sih? Seharusnya kan dia menanggapi. Tapi justru disinilah letak kepintarannya. Dia tidak akan membuang waktu untuk menjawab orang-orang yang tidak punya argumen yang layak. Bukankah lebih baik dia tetap fokus pada apa yang lebih penting daripada terjebak dalam pertengkaran yang tidak berujung? Ironisnya, mereka yang terus menyerang ini malah semakin menunjukkan betapa kecilnya pikiran mereka. Mereka berusaha untuk memprovokasi, namun mereka hanya semakin terperangkap dalam ilusi mereka sendiri. Jokowi tahu tidak perlu menghabiskan energi untuk membalas serangan dari orang-orang yang sebenarnya hanya ingin memancingnya keluar dari kesabaran. Dan itu diam yang penuh makna adalah salah satu cara paling bijaksana untuk menghadapi kebencian yang tak ada habisnya. Banyak pihak yang kemudian, termasuk saya, itu meraba-raba apa sih sebenarnya argumen yang kemudian mempertemukan antara Anies dan Ahok ya. Ini tentu karena faktor Jokowi kalau mau jujur ya. Kenapa faktor Jokowi? Ya suka tidak suka, Anies dan Ahok sampai hari ini adalah punya posisi politik yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Terutama dalam konteks Pilpres 2024 ya. Ahok itu adalah pihak yang kalah dengan mendukung Ganjar Pranowo dan Anies adalah pihak yang kalah dan dengan kubu perubahan saat itu kalah Pilpres dengan jagoan Jokowi yang mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi yang mempertemukan kepentingan politik antara Anies dan Ahok bagi saya itu karena faktor Jokowi. Sepertinya Anies dan Ahok kenapa berkongsi secara politik? Mungkin karena mereka menganggap Jokowi itu adalah common enemy, rival politik bersama, sehingga kerjasama politik ini sangat mungkin dilakukan oleh Ahok dan Anies. Bahkan bukan hanya untuk urusan Jakarta, dan bahkan di kemudian hari Anies, PDIP, dan Ahok sangat mungkin akan terjadi bagaimana chemistry politik itu yang sering terbangun. Bisa kita lihat misalnya dalam Pilkada Jakarta, anak-anak Abah mendukung bagaimana Pram dan Sidul. Begitupun di Jawa Tengah, pemilih-pemilih Anies adalah mereka yang terkonfirmasi juga mendukung jagoan dari PDIP, Andika Perkasa sama Hendi saat itu. Jadi apa yang terjadi pada Ahok dan Anies bisa saja ini menjadi ajang konsolidasi politik antara pendukung Anies dan pendukung Ahok. Tapi saya menduga kenapa ini terjadi konsolidasi, kenapa terjadi rekonsiliasi politik antara Anies dan Ahok, ya karena ada titik temu. Anies dan Ahok mewakili gerbongnya masing-masing adalah mereka yang secara deklaratif berseberangan secara politik dengan Jokowi. Wajar kan kalau kemudian Jokowi tidak hadir kemarin
dalam perayaan pergantian tahun baru, karena yang diundang semua mantan gubernur, Jokowi tidak hadir. Ini kan menjadi penebal bahwa sebenarnya Anies dan Ahok beda kubu dengan Jokowi, dan ini akan berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, kembali lagi ya, alasan-alasan kenapa Anies dan Ahok bertemu, ya karena ini ada faktor kepentingan bersama, bahwa anak Abah dan Ahoker saat ini sama-sama memiliki iman politik yang sama. Kaget kan? Makanya jangan pernah anggap pemilu, pilkada, dan politik itu urusan agama. Dan itu kan yang terjadi dalam pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Bagaimana iman politik, bagaimana kepentingan politik itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan agama. Kan itulah yang kemudian membuat warga Jakarta, kemudian hampir masyarakat kita juga ikut-ikutan terbelah. Bahkan saya menyaksikan dari dekat gitu ya, demo 212 yang berjilid-jilid, saya juga ikut di dalamnya, menyaksikan dari dekat. Itu kan datang dari berbagai kalangan, bukan hanya orang Jakarta. Bahkan eksponen-eksponen kelompok-kelompok politik datang ke Jakarta hanya ingin memenjarakan Ahok sebagai orang yang dinilai menista agama saat itu, hanya ingin supaya Ahok itu tidak jadi gubernur dengan alasan Ahok itu anti-Islam, Ahok itu menista agama, dan bahkan bagi pendukungnya, bagi pendukung-pendukung Ahok, itu kan haram. Mereka itu akan disolatkan jenazahnya. Itu adalah satu realitas politik yang tidak bisa kita pisah. Sementara pendukung Anies adalah mereka yang paling merasa Islam, paling dekat dengan umat Islam, paling memperjuangkan umat Islam, imannya paling tebal sampai Sidratul Muntaha dan seterusnya. Saat itu, tapi lihat hari ini, kedua sosok ini yang menjadi idola pendukung Anies, yang menjadi idola pendukung Ahok, berkongsi dalam satu kepentingan politik yang sama. Ketidakbenaran, kebohongan, kemunafikan tidak mungkin bisa bertahan. Kita melihat hari-hari ini orang-orang pada berjatuhan, pembenci-pembenci bergelimpangan. Itu fakta. Kalau Bapak Jokowi itu bohong, tidak mungkin bangsa dan negara Indonesia ini makin maju. Sementara seorang panglima masih mengatakan Indonesia menambah utang, asetnya dijual, padahal kenyataannya aset bangsa kita dari 3.000 triliun menjadi 13.000 triliun. Bayangkan, hutang luar negeri, bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa Bapak Jokowi terus membayar hutang masa lalu mencapai 7.000 triliun. Infrastruktur dengan masif dibangun di mana-mana. Ekosistem bisnis dibangun. Ya betul, ada kekurangan tentang penegakan hukum. Karena Bapak Jokowi kan tidak mungkin bekerja sendirian. Di sana ada Menteri Menko Polkamnya sebelumnya yang hanya pintar ngomong dan kemudian jadi setan. Jadi saudara, kita melihat kebohongan, fitnah, kemunafikan akan terbuka. Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Rakyat Indonesia sudah pintar, zaman sudah modern, rekam jejak digital ada buktinya. Jadi kita yang masih bingung, yang waras, yang memiliki akal, pikiran, dan hati nurani, kita yang masih bingung, kenapa kok masih saja menarasikan hal-hal negatif, mengadili Bapak Jokowi, menangkap akun Fufu Fafa, padahal pembuat akunnya hari ini sedang di penjara. Roy Suryo tidak ada kapok-kapoknya. Saya bingung kalau Demokrat punya kader seperti Roy Suryo. Apa bisanya kecuali hanya memfitnah dan mencuri panci-panci saja.
Diberi panggung, dia bersuara. Ya, mendapatkan panggung. Karni Ilyas memberikan panggung bagi para pembenci. Kenapa? Ya karena Karni Ilyas adalah salah satu dari pembenci Jokowi. Itulah fakta. Saudara, kalau hari-hari ini semuanya terungkap, ya, seorang Tom Lembong kemudian ditangkap, besok kita melihat, ya, mantan gubernur diadili, di penjara. Bahkan Anda jangan heran nanti kalau ketua DPR runtuh dan keluarganya ditangkap. Seorang sekjen di penjara. Wah, apa yang terjadi dengan para haters, pembohong-pembohong, pemfitnah. Tapi itulah saudara fakta. Bukankah sejarah dunia sudah membuktikan ketidakbenaran itu pasti terungkap. Nama baik pasti mencari jalannya sendiri. Tidak perlu kita bersuara, berteriak-teriak, kita ini hebat, kita ini hebat. Kenapa Bapak Jokowi diam? Sekalipun dihina, dibully. Karena Pak Jokowi tahu, nama baik itu mencari jalannya sendiri. Ketika karakter dibangun dengan kerja. Sementara nenek tua masih terus mengupayakan, ya, hal-hal yang negatif, bersuara, ya, bahkan dari dalam tubuh partai politiknya sendiri diungkapkan kebenaran itu, bahwa ketua umum PDIP memiliki masalah narsistik, personality disorder, penyakit kejiwaan. Itulah saudara, itulah fakta bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya akan terungkap pada waktunya. Jadi, kalau hari ini ada demo mengadili Bapak Jokowi, berbicara tentang akun Fufu Fafa, menjelek-jelekan Gibran, Prabowo, kita lihat pada akhirnya mereka akan tumbang berjatuhan. Tinggal menunggu waktunya saja. Dulu PDIP minta penetapan Joni Plate sebagai tersangka tidak dikaitkan dengan politik. Tahu ya, Joni Plate politikus dari Nasdem. Itu dulu. Sekarang PDIP nilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka kental dengan aroma politisasi.